Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel FM Anime. Sebelum mulai video ini, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Masih menceritakan manga Bleach bab terakhir, Thousand Year Blood War. Ichigo yang telah sampai di istana Soul King kini mulai dilatih oleh para divisi 0. Dan kini terlihatnya sosok Soul King, Raja para Shinigami. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita saksikan, check it out. Pada awal chapter 519 diperlihatkan Ichigo dan divisi 0 telah sampai di Ryokyu, tempat di mana Soul King tinggal. Di sini Ichigo menyebutkan bahwa sangat beruntung Shinigami biasa memasuki tempat ini, karena yang bisa masuk di istana Soul King adalah mereka, para divisi 0. Diperlihatkan bahwa tangan Ichigo adalah kunci untuk membuka Ryokyu, istana Raja Soul. Di sini Ichigo pun menjelaskan bahwa kunci raja diciptakan dari kekuatan Soul King yang dianugerahkan pada siapa saja yang terpilih menjadi anggota divisi 0. Disebutkan bahwa ada dua cara untuk memasuki istana Soul King, yaitu memperbolehkannya masuk atau memasukinya bersama divisi 0. Mendengar hal itu, Ichigo pun teringat dengan sosok Aizen, yang dimana Aizen yang begitu menginginkan membuat kunci raja. Ichigo pun menjelaskan bahwa yang diinginkan Aizen bukan hanya itu, melainkan dia ingin menciptakan kehidupan dengan mengalahkan sang raja dan menjadikan dirinya sebagai dewa. Sementara itu, Senjumaru Sutara menjelaskan kepada Ichigo bahwa Aizen tidaklah lebih jahat dari para Quincy yang memporak-porandakan Serete. Tenjiro Kirinji pun menyuruh Ichigo untuk bersiap dan berdiri di atas lingkaran, dan Kirinji pun bersiap untuk menembakkan Ichigo ke atas. Ichigo pun seakan heran dan bingung kenapa dia harus berdiri di atas lingkaran itu tanpa ada penjelasan. Ichigo pun bertanya-tanya mau dikirim kemana dia dan apa dia akan bertemu dengan Soul King. Sementara itu Kirinji pun seakan mengejek Ichigo karena menurut dia ucapan Ichigo adalah omong kosong. Kirinji pun mengungkapkan bahwa apa pikir orang ngacak seperti Ichigo bisa bertemu dengan Soul King begitu saja. Menurut Kiryu Hikipune, dia menjelaskan bahwa Ryokyu bisa juga disebut sebagai keseluruhan area ini. Tapi sebenarnya mereka sedang berada di Ryokyu Omotesando, yang mana pada dasarnya adalah pintu masuk ke istana sebenarnya. Kiryu pun menunjukkan bangunan yang menyerupai kokon. Dia menyebutkan bahwa itu adalah istana yang sebenarnya dan Soul King tinggal di sana. Selain itu dijelaskan 5 benda yang mengambang seperti nampan itu adalah markas divisi 0. Pada dasarnya itu adalah benteng mereka, para divisi 0. Kiryu Hikipune menambahkan bahwa setiap bangunan itu adalah sebuah kota. Soul King mempercayakan satu kota kepada masing-masing dari mereka. Kirinji pun menyebutkan bahwa yang pertama Ichigo akan pergi ke Ikirinden, tempat Kirinji. Dijelaskan bahwa Ikirinden artinya istana Kirin, atau yang lebih tepatnya adalah tempat pemandian air panas sesuai dengan gelar Tenjiro Kirinji, yaitu iblis air panas. Di sana tibalah Ichigo dan Kirinji di tempat pemandian air panas. Ichigo pun seakan bertanya-tanya maksud mereka bersantai-santai di kolam tersebut. Mendengar hal itu, Kirinji pun seakan menunjukkan Byakuya dan Renji yang berada di dalam kolam air panas tersebut. Dia menjelaskan bahwa kolam mata air panas ini untuk pengobatan. Melihat Byakuya dan Renji yang berada di sana, Ichigo pun terkejut, seakan tak percaya Kirinji membawa mereka seperti itu. Namun Kirinji pun menjelaskan bahwa dengan membiarkan mereka tetap di bawah air, Reiatsu mereka yang terluka ditekan keluar bersamaan dengan darah mereka. Ichigo pun terlihat bingung dengan perkataan Kirinji tentang Reiatsu yang terluka. Kirinji pun menyebutkan bahwa kolam mata air panas yang berwarna merah di sana bisa dibilang kolam neraka darah. Kolam darah itu adalah tempat di mana dia akan melempar Byakuya setelah Byakuya benar-benar kosong. Kirinji pun melemparkan Byakuya ke arah kolam darah itu. Ichigo pun terkejut melihat Byakuya yang dilemparkan Kirinji ke arah kolam darah itu.
Sementara itu, Kirinji memberitahukan Ichigo bahwa darahnya disedot keluar oleh tulang-tulang lalu diganti dengan darah dari kolam neraka darah itu. Dengan mengulanginya berkali-kali, darah yang membusuk tersebut beserta dengan reatsunya akan benar-benar dihisap keluar dan diganti dengan air dari kolam mata air panas ini. Itu adalah teknik penyembuhan milik Kirinji. Ichigo pun bertanya apakah mereka bisa benar-benar sembuh. Kirinji pun seakan yakin dan mengingatkan kepada Ichigo dengan kolam mata air panas yang dimiliki oleh Urahara Kisuke dan Shihoin Roirichi. Itu adalah benda yang diciptakan oleh Urahara setelah menganalisa air dari kolam mata air panas milik Kirinji. Kirinji pun menyebutkan bahwa tak butuh waktu lebih dari semalam untuk menyembuhkan luka seperti Ichigo dan terlihat lebih sehat dari sebelumnya. Di akhir chapter 519, kita diperlihatkan bahwa ada sosok bayangan yang terkurung. Sosok itu tak lain adalah Soul King, raja dari para Shinigami. Pada awal chapter 520, di sini Nana wakil kapten divisi 8 mengunjungi ruang kaptennya Kyoraku Shinsui. Diperlihatkan bahwa Kyoraku sedang menerima surat, di mana surat itu berisikan tentang ditunjuknya Kyoraku sebagai komandan kapten Gote 13 sekaligus kapten divisi 1. Kyoraku pun seakan khawatir karena ini akan menjadi beban besar baginya. Dia pun meminta maaf kepada Nanao karena mungkin saja ini akan menjadi pertemuan terakhir bagi mereka berdua. Di sisi lain, di markas Tenjiro Kirinji, Ichigo yang mendapat tugas dari Kirinji, nampaknya Ichigo tidak mampu menyelam ke dalam bawah air panas sampai hitungan ke-100. Melihat itu, Kirinji pun menyuruh anak buahnya untuk menenggelamkan kembali Ichigo dengan paksa. Ichigo pun seakan menolak. Melihat Ichigo yang menolak perintahnya, Kirinji pun dengan tiba-tiba memukul Ichigo. Ichigo pun marah dan kesal karena Kirinji memukulnya secara tiba-tiba. Tak lama kemudian Kirinji menyebutkan bahwa Ichigo sudah sembuh. Dia membuktikan kalau Ichigo belum sembuh, pasti Ichigo sudah mati dengan pukulannya yang keras itu. Merasa tugasnya sudah selesai, lantas Kirinji pun akan mengirim Ichigo ke tempat berikutnya. Ichigo pun bingung dengan yang dikatakan Kirinji. Tiba-tiba Renji yang berbalut perban itu bangkit dari masa kritisnya dan dia juga ingin ikut ke tempat berikutnya. Seolah ingin menguji Renji yang sudah sembuh, tiba-tiba Kirinji pun memukul Renji dengan keras. Terlihat ledakan dari arah kolam tersebut. Renji pun dapat menahan pukulan yang diterima dari Kirinji tanpa mendapat luka serius. Lihat Ichigo dan Renji yang sudah dalam kondisi prima, Kirinji pun segera mengirim mereka berdua ke tempat selanjutnya. Setelah Ichigo dan Renji pergi, Kirinji pun menyadari alasan kenapa Soul King sampai tertarik kepada Ichigo. Terbukti Ichigo memiliki kemampuan di atas rata-rata, bahkan sampai membuat tangannya patah setelah memukul Ichigo dengan keras. Bergeser ke Serete, tepatnya di pusat 46. Di sini Kyoraku sebagai komandan kapten yang baru, dia menunjuk kursi ketiga Kikiba dan wakil kapten Issei sebagai wakil kaptennya. Mendengar hal itu, anggota dewan pusat 46 pun seakan kesal dengan pernyataan Kyoraku, karena Kyoraku berbuat seenaknya menunjuk dua wakil kapten sekaligus. Kyoraku pun tetap bersikukuh tentang usulannya itu. Karena menurut Kyoraku, Kikiba akan mengurusi masalah-masalah praktis dan wakil kapten Issei akan mengikutinya. Dan tugas pertama Kyoraku sebagai komandan kapten adalah untuk mengajari Zaraki Kenpachi seni dalam membunuh. Alasan kenapa Kyoraku mengajari Zaraki, karena kekuatan tempur kapten Zaraki sangat penting, mengingat dirinya yang sekarang dalam keadaan kurang bagus. Sementara menurutnya, Kapten Kuchiki Byakuya dan yang lainnya menuju ke Ryokyu dan dia tidak tahu apakah mereka kembali dengan selamat. Dengar hal itu, para dewan pun menolak usulan Kyoraku. Karena jika Zaraki bisa menjadi lebih kuat, akan sangat mustahil bisa menghentikannya kalau dia memberontak. Seakan mengakhiri pembincangan, Kyoraku menyebutkan bahwa Soul Society tidak akan mampu menahan serbuan para Quincy lagi.
Di tengah perbincangan dari arah belakang muncullah sosok kapten divisi 4, Unohana Retsu. Di sana Kyoraku pun menyerahkan masalah Zaraki kepada Unohana. Secara mengejutkan, Kyoraku menyebutkan nama asli dari Unohana, yaitu Yachiro Unohana, sang pemilik gelar Kenpachi pertama. Chapter 521 diperlihatkan Ichigo dan Renji tengah ribut di atas langit untuk memilih siapa yang akan menjadi pijakan ketika mereka mencapai di bawah bangunan. Tiba-tiba di tengah keributan muncullah sosok Kon yang keluar dari baju Ichigo, dan dia pun merubah diri menjadi besar bertujuan untuk menjadi batu pijakan bagi mereka. Secara mengejutkan dari arah belakang ada sosok yang menyapa sambil menorong Ichigo dan Renji. Ternyata sosok itu tidak lain adalah Kiryu Hikifune, sang penjaga kerajaan. Kiryu pun menyambut Ichigo dan Renji di Istana Gaton. Sesampainya mereka di sana, di Istana Gaton mereka disuguhi makanan yang begitu banyak yang telah disiapkan oleh Kiryu. Kiryu pun mengatakan bahwa Istana Gaton adalah istana makanan. Dengan begitu mereka tidak usah khawatir untuk memakan makanan tersebut. Setelah mendengar perkataan Kiryu, Ichigo, Renji, dan Kon pun segera menyantap makanan tersebut. Di tengah lahapnya mereka, lantas Ichigo pun bertanya pada Renji, apakah tidak apa-apa jika kita malah bersantai-santai di sini, di saat para shinigami yang ada di Soul Society sedang berlatih. Mendengar hal itu, Renji pun menyangkal bahwa sebelum berlatih ada baiknya kita harus mandi dan makan terlebih dahulu. Karena jika terus memikirkan latihan keras, tubuh kita pastinya akan hancur. Seakan membenarkan pernyataan Renji, muncul Kiryu Hikifune dengan penampilan yang berbeda. Dia menyebutkan apa yang mereka lakukan adalah sama dengan normalnya yang mereka lakukan untuk bersiap latihan. Melihat penampilan Kiryu yang berbeda lantas membuat Renji, Ichigo, dan Kon pun terkejut. Kiryu pun menjelaskan alasan kenapa tubuhnya berubah menjadi langsing adalah karena dia sudah mengeluarkan banyak reatsu saat dirinya memasak makanan yang telah mereka makan. Renji dan Ichigo pun selesai makan dan mereka segera lekas pergi dari Istana Gaton. Sebelum Renji dan Ichigo pergi, Kiryu menjelaskan bahwa semua anggota divisi 0 adalah orang-orang yang menciptakan sesuatu di Soul Society. Dengan kata lain, Soul King mengakui kalau para divisi 0 adalah bagian dari sejarah Soul Society. Sementara itu, Kiryu menyebutkan bahwa yang dia ciptakan adalah jiwa sementara dan teknik untuk membuatnya sejalan dengan tubuh mereka. Sebelum dia membuatnya, ide dari jiwa buatan atau jiwa sementara tidak ada. Esensi dari jiwa buatan adalah untuk membuat sesuatu dengan reatsu yang benar-benar berbeda dan menggabungkannya ke dalam tubuh untuk menaikkan level kekuatan. Lalu Kiryu pun menyampaikan bahwa mereka telah memakan makanan yang terbuat dari ide yang sama. Sekarang tubuh Renji dan Ichigo seharusnya mengandung reatsu yang sejenisnya lain, dan dia harap mereka bisa merasakannya. Nampaknya kini tubuh Ichigo dan Renji telah memancarkan sedikit tekanan reatsu. Terlihat mereka berdua kelihatan bugar. Di akhir chapter 521, Kiryu pun seakan meyakinkan Ichigo dan Renji. Tempat yang selanjutnya mereka kunjungi adalah Istana Hauo, tempat Oetsu Nimaya. Dia adalah pria yang menciptakan Zanpakuto. Chapter 522 diperlihatkan sosok orang yang melaporkan bahwa Ichigo dan Renji telah sampai di Istana Hauo. Setelah itu nampaknya Renji dan Ichigo telah mendarat berkat pijakan dari Kon. Sementara itu muncullah sosok Oetsu Nimaya dengan stylenya yang mirip dengan rapper. Dia pun menunjukkan wanita cantik untuk menyambut mereka dengan cara yang meriah. Melihat hal tersebut lantas membuat Renji, Kon, dan Ichigo pun terkejut sekaligus heran. Di sana Ichigo merasa aneh dengan sambutan para wanita itu. Sedangkan berbeda dengan Kon, dia pun justru merasa senang karena saat ini di hadapannya ada begitu banyak wanita cantik. Kon berpikir bahwa dia seakan berada di surga. Lalu Etsu Nimaya dengan santainya memperkenalkan diri bahwa dia adalah penjaga kerajaan yang menghuni Istana Hauo.
Sementara itu, Tsunimaya pun menyuruh Ichigo dan Renji untuk menirukan gayanya. Ichigo dan Renji pun mengikuti gerakan yang dilakukan oleh Tsunimaya. Tak lama kemudian, dari arah belakang tiba-tiba ada sosok yang menendang Tsunimaya. Sosok tersebut dikenal dengan Mera Yuchigashima, yang merupakan salah satu anak buah Tsunimaya. Dia pun menyuruh Ichigo dan Renji untuk mengikutinya. Masih di tempat Tsunimaya terlihat ada gubuk lusuh di ujung tebing. Ternyata itu adalah istana Huo yang sebenarnya. Sesampainya di situ, secara mengejutkan, Tsunimaya mengatakan bahwa wanita cantik yang menyambut mereka itu adalah Zanpakuto. Mendengar hal itu lantas membuat Ichigo pun terkejut, seolah tak percaya bahwa Zanpakuto dapat merubah wujud secara nyata. Di sisi lain, melihat ekspresi keduanya terkejut, tiba-tiba saja Tsunimaya menunjukkan Zanpakuto, Ichigo, dan Renji. Terlihat kedua Zanpakuto itu dibenturkannya sampai hancur berkeping-keping. Nimaya pun berkata pada Ichigo dan Renji, sangat disayangkan jika seorang Shinigami tidak mencintai Zanpakutonya. Hal itu dibuktikan dengan kedua Zanpakuto mereka bisa hancur begitu mudah. Melihat hal itu lantas membuat Ichigo dan Renji kesal. Tiba-tiba dari arah belakang mereka tampaknya mereka dikelilingi oleh sosok-sosok yang misterius. Tepat di hadapan mereka, Nimaya pun berkata bahwa mereka yang tengah mengelilingi Ichigo dan Renji merupakan amarah dari sang Zanpakuto. Dia pun menyebutkan bahwa jika Ichigo dan Renji bisa keluar hidup-hidup, maka akan bisa membentuk kembali Zanpakuto mereka. Tsunimaya pun menegaskan bahwa dia adalah pembuat Zanpakuto nomor 1. Dia, Tsunimaya, pedangnya bukan untuk orang lemah. Bagaimana, seru kan? Sekian review manga Bleach. Nantikan yang lanjutannya yang nggak kalah seru. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.